Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wa syukru lillah wa ni'mah minallah wal huda hudallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa usalli wa usallimu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah Masjid Baitur Rahman dalam salat tarawih. Alhamdulillah, sampai pada saat ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah hingga bisa sampai pada separuh di bulan Ramadan, dan kita bisa melaksanakannya. Dan rasa syukur ini harus kita sampaikan, harus kita nyatakan dengan bertambahnya rasa syukur tadi untuk lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah pada bulan kesempatan ini. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin, Allahumma amin. Dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan ke hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana dengan perjuangan beliau yang disambung dengan para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga guru-guru kita sampai pada kita, sehingga kita pun dengan leluasa, dengan nyaman bisa melaksanakan ibadah puasa dan salat tarawih ini dengan tidak ada gangguan apapun, yang mana kita bersyukur karena tidak dilahirkan atau tinggal di tempat-tempat atau daerah atau negeri yang padat dengan gangguan-gangguan, terutama saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini Allah telah memilihkan satu bulan yang luar biasa, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan ini kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad, dan tidak main-main ketika Allah akan memperlakukan bulan Ramadan ini. Allah sudah menyiapkan 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum kita masuk Ramadan, ketika bulan Rajab, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rasa syukur ini harus kita tambatkan, harus kita kokohkan dalam hati kita, yang kita kukuhkan, kita munculkan, kita laksanakan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan pilihan. Banyak amal-amal ibadah yang mungkin pada bulan lainnya biasa-biasa saja tingkat pahalanya, akan tetapi ketika bulan Ramadan didobel, dilipat kali gandakan. Sehingga penting untuk kita mengambil kesempatan ini mumpung, karena banyak dari saudara-saudara kita, mungkin teman-teman kita, keluarga kita sudah mendahului kita
sehingga tidak sempat ya, tidak mengikuti ya bulan Ramadan ini sebagaimana kita yang masih diberi kesempatan ini. Oleh karena itu, hadirin hadir rahimakumullah, yang tidak kalah penting selain banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk ditingkatkan, bulan Ramadan ini mengandung tarbiyah atau pendidikan, yaitu tarbiyatul ikhlas, pendidikan untuk kita melakukan ibadah Ramadan ini dengan ikhlas. Karena kalau kita mau sholat, mau syahadat, mau zakat, mau haji, itu masih memerlukan bukti nyata dengan tindakan-tindakan maupun perkataan. Sholat kita tunjukkan, kita harus datang ke masjid, ke musola atau di rumah dengan cara kita laksanakan sholat kita. Begitu juga dengan zakat, kita bayar zakat tadi. Puasa, haji juga begitu, kita butuh biaya yang sangat luar biasa, bahkan kita harus hadir di Mekah Madinah. Akan tetapi ketika puasa ini butuh keikhlasan yang luar biasa, karena tidak butuh pengakuan dari orang, dan orang akan melihat kita puasa atau tidak akan tidak tahu karena tidak ada bukti nyata dengan tindakan, sikap maupun perkataan. Oleh karena itu, pendidikan tarbiyatul ikhlas ini sangat dicanangkan oleh Allah, karena salah satu amal ibadah yang luar biasa yang mungkin kalau sholat mungkin ada tikel-tikelnya, ya, ada pergandaannya, ada ditunjukkan berapa pahalanya. Haji juga begitu, ya, dengan dibalas surga. Zakat, akan tetapi kita puasa, Allah sendiri mengatakan bahwa puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Oleh karena itu, puasa tidak perlu atau tidak harus ditunjuk-tunjukkan kepada orang, kecuali ya pernah terjadi ketika mungkin kita diganggu, supaya kita terpancing emosi kita katakan saya sedang berpuasa. Dan yang kedua yaitu tarbiyah al-haya wal khasyah minallah, yaitu pendidikan untuk kita malu dan takut dengan Allah. Karena puasa satu amal ibadah yang kita mungkin lebih mengokohkan bahwa kita akan malu dengan Allah. Mungkin dengan manusia banyak di sekitar kita, ya, mungkin di balik-balik keber di warung itu ada banyak kaki-kaki yang ya lagi bersenda gurau. Akan tetapi kita diajarkan untuk malu bahwa puasa tidak butuh pengakuan, akan tetapi kita butuh pengakuan diri kita kepada Allah bahwa puasa ini harus kita lakukan benar-benar karena Allah dan takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tarbiyatul muhasabah, yaitu kita penting untuk kita ketika di saat Ramadan dengan tidak Ramadan, sebelum Ramadan, ketika Ramadan, dan setelah Ramadan. Apakah kita berpuasa karena Ramadannya atau karena Allah? Dan ini sangat penting kita kokohkan, kita kukuhkan dari diri kita bahwa kita berpuasa Ramadan karena Allah Ta'ala, bukan karena Ramadan kita mengambil daripada lipat ganda pahala-pahala yang ada lalu kita kencengkan, ya. Tapi setelah Ramadan apa yang terjadi? Kita akan kembali seperti semulakah atau makin meningkatkah? Oleh karena itu penting untuk kita hadirin semuanya, terutama untuk kami yang menyampaikan ini, bahwa setelah Ramadan apakah kita akan meningkat, ya, setingkat lebih tinggi, tidak berubah atau bahkan lebih, ataukah kita akan kembali seperti semula. Itu sangat penting buat kita, bahwa muhasabah diri kita ketika Ramadan, bahwa kita beribadah Ramadan ini karena untuk Allah semata, bukan karena Ramadan yang banyak, ya, bonus-bonus, banyak lipat kali ganda pahala-pahala yang ada. Ini sangat penting buat kita semuanya, bahwa
kita beribadah apapun itu untuk Allah semata. Hadirin rahimakumullah, sedikit itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum, asallahu yataqabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.